wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika akan mempresentasikan hasil analisis data kanker menggunakan dataset Denmark. Di sini kita belajar bagaimana memanfaatkan data untuk menggali insight penting dari dunia kesehatan, terutama penyakit kanker. Perkenalkan, nama saya Saskia Maulana, 1924-0500. Saya Sabrina Putri Abdullah, 1924-0997. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurniawan, NIM 1924-0751. Perkenalkan, nama saya Tedilansa Saifullah, NIM saya 192414005. 3. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Ramadhani, NIM saya 19240608. Latar belakang dari dataset Denmark yaitu adalah kanker merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia, termasuk di negara maju seperti Denmark. Meskipun teknologi medis terus berkembang, angka kejadian dan kematian akibat kanker masih tinggi. Oleh karena itu, analisis data pasien kanker menjadi penting untuk memahami pola penyakit, efektivitas pengobatan, serta pengaruh faktor gaya hidup dan kondisi klinis terhadap hasil pengobatan. Dataset ini berisi informasi lengkap dari 3.000 pasien kanker di Denmark, mencangkup usia, jenis kelamin, jenis kanker, stadium, gaya hidup, serta hasil pengobatan seperti kelangsungan hidup dan kekambuhan. Dengan analisis data ini diharapkan dapat ditemukan pola-pola penting yang mendukung perbaikan strategi pengobatan dan pengambilan keputusan medis secara lebih tepat sasaran. Tujuan yang pertama, menganalisis karakteristik pasien kanker di Denmark berdasarkan faktor demografis, klinis, dan gaya hidup. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antara jenis pengobatan dengan tingkat kelangsungan hidup pasien. Yang ketiga, menemukan pola-pola yang memengaruhi kemungkinan kambuh, relapse, dan harapan hidup survival rate. Yang keempat, memberikan insight yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam dunia medis atau khususnya onkologi. Yang kelima, menunjukkan potensi penerapan data sains dan analitik dalam pengelolaan data kesehatan masyarakat. Di sini kami pakai beberapa library Python seperti Pandas. Pandas adalah library Python yang populer digunakan untuk analisis data, terutama data terbular atau seperti table atau spreadsheet. Library ini menyediakan struktur data yang fleksibel seperti data frame dan berbagai fungsi untuk memanipulasi, membersihkan, dan menganalisis data. Yang kedua, di sini kita menggunakan NumPy. NumPy adalah library Python yang menyediakan dukungan untuk array multimediasi dan berbagai fungsi matematika tingkat tinggi untuk beroperasi pada array tersebut. Singkatnya, NumPy adalah numerical Python dan digunakan secara luas untuk komputasi ilmiah dan analisis data dalam Python. Yang ketiga ada Matplotlib, yaitu pustaka Python yang digunakan untuk membuat visualisasi data seperti grafik dan plot. Pustaka ini menyediakan berbagai macam plot, termasuk plot garis, diagram batang, diagram sebar, histogram, dan banyak yang lagi. Yang keempat, kita pakai Seaborn. Seaborn adalah pustaka visualisasi data Python yang dirancang untuk membuat grafik statistik yang menarik dan informatif. Ia dibangun di atas Matplotlib dan terintegrasi erat dengan library Pandas untuk analisis data yang lebih mudah. Seaborn menyediakan antarmuka tingkat tinggi yang memungkinkan pengguna membuat berbagai jenis plot statistik dengan mudah, seperti plot sebaran, plot kotak, heat map, dan lain-lain dengan gaya dan tema yang menarik. Jadi data yang kita gunakan dalam proyek ini berasal dari situs Kaggle, yaitu platform berbagai dataset dan kompetisi data science. Dataset berjudul Kanker Pasien Data Denmark yang berisi informasi klinis dan demografis dari 3.000 pasien kanker. Data mencakup atribut seperti usia, jenis kelamin, jenis kanker dan stadium, gaya hidup, jenis pengobatan, lama kelangsungan hidup pasien.
Dataset ini digunakan untuk melakukan eksplorasi, visualisasi, dan analisis pola-pola penting dalam pengelolaan pasien kanker. Selanjutnya, ide yang kita gunakan pada zaman ini, kanker tuh masih menjadi salah satu penyakit paling mematikan di dunia, termasuk di negara maju seperti Denmark. Laporan ini dibuat berdasarkan data kanker dari Denmark yang sudah terdokumentasi dengan baik. Tujuannya adalah untuk menganalisis pola penyebaran jenis kanker yang paling sering muncul, usia yang paling rentan, serta perkembangan kasus dari waktu ke waktu. Ini saya akan menjelaskan tentang codingan yang kita gunakan dalam menganalisis kanker di Denmark, dataset kanker di Denmark. Oke, di bagian 1 kita mengimport data dan cek informasi awal. Ini gunanya untuk mengimpor library pandas yang berguna untuk manipulasi data seperti baca file, ngolah kolom, hitung, statistik, dan lain-lain. Disingkat jadi PD biar gampang nulisnya. Lanjut di sini gunanya untuk membaca file CSV bernama kanker data denmark.csv dan menyimpannya dalam sebuah data frame bernama data. Ini jadi pusat data kami. Untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset ke variabel atas, biasanya ini dipakai untuk lihat struktur data awal. Bagian ini untuk menampilkan 5 baris terakhir dari dataset ke variabel akhir, kita menggunakan codingan ini. Terus untuk menampilkan struktur kolom dalam kurung nama, kolom non-null, tipe data, ini penting untuk tahu kolom mana yang kosong, numerik atau kategorikal. Untuk menghitung jumlah nilai unik dari setiap kolom, bisa bantu tahu apakah suatu kolom punya banyak variasi atau enggak melalui codingan ini. Lalu untuk mengecek nilai kosong atau hilang di setiap kolom, ini akan kasih hasil true atau false untuk setiap sel di bagian codingan ini. Lanjut, untuk menghitung total jumlah data yang kosong per kolom, berguna banget untuk tahu kolom mana yang banyak nolnya dan butuh penanganan melalui codingan di atas ini. Lanjut di bagian kedua, hapus kolom yang tidak dibutuhkan. Untuk menghapus kolom relapse karena dianggap tidak dibutuhkan dalam analisis, eksis sama dengan 1 artinya hapus kolom bukan baris. Di bagian 3, ekstraksi data komorbiditas. Di codingan ini digunakan untuk memecah string di kolom comorbidities, lalu ambil kata pertama, disimpan ke kolom baru has underscore comorbidity. Tujuannya untuk tahu apakah pasien punya comorbid atau tidak. Biasanya dari kata pertama bisa ketahuan. Di codingan ini, kalau isi kolom comorbidities bukan non, maka isinya dipertahankan. Tapi kalau isinya non, diganti jadi no underscore comorbidity, disimpan di kolom baru comorbidity underscore type. Di bagian codingan ini, kita menampilkan baris awal dari kolom comorbidities has underscore comorbidity dan comorbidity underscore type buat cek hasil proses ekstraksi. 9. Pembersihan data. Sebelum kita membersihkan data, penting untuk mengetahui berapa banyak nilai unik yang terdapat dalam kolom comorbidities. Hal ini berguna untuk mengidentifikasi adanya ketidakkonsistenan penulisan atau duplikasi tidak langsung seperti huruf, kapital, singkatan, atau ejaan yang salah. Untuk itu kita bisa melihat seluruh nilai unik dan menghitung jumlahnya menggunakan fungsi codingan di atas, yaitu menggunakan unique dan nunique. Untuk mencari baris yang mengandung kata-kata typo tadi, case sama dengan false agar tidak case sensitif, nah sama dengan false untuk menghindari error karena ada none. Bagian 5, menambahkan kolom baru. Di codingan ini kita mengubah 2 kolom tanggal menjadi format datetime agar bisa dihitung. Terus untuk menghitung selisih hari antara
tanggal follow up dan tanggal selesai perawatan, lalu hasilnya disimpan di kolom baru post underscore treatment underscore survival. Bagian 6, ringkasan statistik. Codingan di atas masing-masing fungsinya ada A itu statistik deskriptif untuk data numerik, yang B sama seperti A tapi ditranspos biar kolom jadi baris. Yang C statistik lengkap untuk semua tipe data. Yang D tipe data dari masing-masing kolom. Lanjut bagian 7, pisahkan kolom berdasarkan tipe, import NumPy SNP. Di sini kita mengimpor NumPy untuk bantu klasifikasi tipe data numerik. Data objek digunakan untuk ambil nama-nama kolom yang bertipe objek, biasanya kategorikal. Data numerik itu biasanya diambil semua kolom bertipe angka dan simpan dalam bentuk list. Lalu di sini kita menampilkan mana saja kolom kategorikal dan numerik. Penting untuk tahu kolom mana yang divisualisasikan. Hasil ringkasan statistik. Usia atau age. Rata-rata pasien adalah 53,7 tahun dengan rentang usia dari pasien muda hingga lansia. BMI menunjukkan sebaran nilai yang luas menandakan adanya variasi kondisi fisik pasien dari kurus hingga obesitas. Ukuran tumor size cm dan lama hidup survival months memiliki nilai maksimum yang tinggi serta terdapat outlier menunjukkan adanya beberapa kasus ekstrim. Data kategorikal seperti gender, kanker type, dan stage memiliki jumlah kategori terbatas dengan nilai terbanyak didominasi oleh kategori tertentu. Misalnya, lung kanker paling banyak. Saya ingin menjelaskan codingan bagian visualisasi data numerik. Di bagian ini untuk import library visualisasi Matplotlib dan Seaborn. Nah, dan di bagian ini untuk grouping semua kolom numerik, tampilkan nama dan nilai skewness dengan kemiringan distribusi data. Untuk di bagian ini untuk menampilkan plot histogram distribusi data dari kolom tersebut di subplot 1 bagian kiri. Dan di bagian berikutnya blocks plot untuk lihat outlier dan distribusi sebaran data di subplot 2 bagian kanan. Setiap kolom numerik akan tampil 2 grafik, histogram dan box plot. Hasil visualisasi numerik. Data numerik menunjukkan bahwa sebagian besar pasien berada pada usia dewasa hingga lansia dengan BMI bervariasi dan beberapa kasus memiliki ukuran tumor yang besar, distribusi bulan kelangsungan hidup cukup menyebar, dengan beberapa outlier yang menunjukkan pasien bertahan sangat lama atau sangat singkat. Boxplot menunjukkan adanya outlier pada beberapa variabel, khususnya survival month dan tumor size. Pertanyaan besar pada visualisasi data kategorikal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi pasien kanker ada gender, region, kanker type, stage, alkohol konsumsi, dan treatment type. Dan di bagian berikutnya untuk menampilkan visualisasi data kategorikal. Bagian pertama, bikin layout figure 3 baris dengan 2 kolom untuk menampung 6 grafik ukuran 18x18 inch. Nah, di bagian ini untuk judul utama semua grafik di atas figure. Nah, untuk di bagian plot 1, baris kosong, kolom kosong, visualisasi jumlah pasien berdasarkan jenis kelamin. Plot 2, distribusi pasien berdasarkan wilayah. Plot 3, untuk jumlah pasien per jenis kanker. Plot 4, untuk distribusi pasien berdasarkan stadium kanker. Plot 5, untuk menampilkan jumlah pasien berdasarkan alkohol konsumsi. Plot 6, distribusi tipe perawatan. Oke, dan di bagian label rotation untuk memutar label X supaya nggak tumpuk dan bisa dibaca. Nah, untuk PLT show untuk menampilkan semua plot sekaligus. Hasil visualisasi kategorikal. Jenis kelamin, mayoritas pasien adalah laki-laki.
Wilayah pasien terbesar di berbagai region Denmark. Jenis kanker paling banyak adalah kanker paru-paru, stadium terbanyak di stadium 3. Alkohol konsumsi mayoritas pasien adalah non-alkoholik. Tipe pengobatan variatif termasuk kemoterapi, radiasi, dan operasi. Ringkasan visualisasi kategorikal. Mayoritas pasien adalah laki-laki, menderita kanker paru-paru, dan terdiagnosis pada stadium 3. Sebagian besar pasien tidak mengonsumsi alkohol dan menjalani berbagai jenis pengobatan. Kesimpulan dari presentasi kami, sebagian besar pasien kanker berada pada rentang usia dewasa hingga lansia, dengan rata-rata usia 53,7 tahun. Ini menunjukkan bahwa usia yang lanjut memiliki resiko lebih tinggi terhadap kanker. Jenis kanker terbanyak adalah kanker paru-paru, diikuti oleh kanker payudara dan leukemia. Jenis kelamin laki-laki sedikit lebih dominan dalam kasus yang tercatat. Faktor gaya hidup seperti merokok, konsumsi alkohol, dan indeks massa tubuh atau BMI terbukti memiliki korelasi terhadap kondisi pasien, termasuk stadium kanker dan jenis pengobatan yang diberikan. Penyakit penyerta komorbiditas seperti hipertensi dan penyakit kardiovaskular juga banyak ditemukan yang dapat memperburuk prognosis pasien. Penggunaan library pemrograman Python seperti Pandas, Matplotlib, dan Seaborn sangat membantu dalam proses eksplorasi, transformasi, dan visualisasi data untuk menghasilkan insight yang bermakna. Saran dari presentasi kami yaitu lembaga kesehatan dan pemerintah perlu fokus pada pencegahan kanker dengan edukasi tentang gaya hidup sehat, terutama bagi masyarakat usia lanjut. Pengumpulan data pasien secara terstruktur dan berkala sangat penting untuk mendukung riset lanjutan yang lebih akurat dan representatif. Untuk analisis mendatang, disarankan agar data dilengkapi dengan informasi waktu, diagnosis lebih detail, riwayat genetik yang lebih rinci, serta status keberhasilan pengobatan. Mahasiswa dan peneliti data science disarankan untuk terus mengembangkan kemampuan dalam eksplorasi data kesehatan karena bidang ini memiliki dampak sosial yang tinggi dan aplikatif. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.